Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Puspita Lestari dengan NIM 21021160830, offering B, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah dengan dosen pengampu Profesor Dr. Wahyudi Siswanto MPD. Saya akan menjelaskan mengenai kegiatan sastrawan setelah menulis. Kegiatan sastrawan setelah menulis karya sastranya berupa melakukan revisi, melakukan perenungan, dan akan menulis lagi atau berhenti menulis. Kegiatan yang dilakukan sastrawan setelah menulis karya sastranya adalah merevisi. Revisi bisa dalam bentuk mengetik kembali tulisannya yang berupa tulisan tangan. Menurut Dharma tahun 1982, pada waktu mengetik, sastrawan ada yang sulit menghindari untuk tidak mengubah-ubah, mempertentangkan, dan memperkelahikan apa yang sudah ditulisnya sendiri. Kemudian revisi juga bisa dalam bentuk mengubah tulisan yang sudah jadi. Khairil Anwar pernah menerbitkan 2 puisi dengan judul yang sama tetapi dengan redaksi yang berbeda. Dan kemudian ada Ahmad Tohari, dalam menulis cerpen maupun novelnya hampir selalu melakukan koreksi atau bahkan tulis ulang. Misalnya pada buku pertamanya yaitu trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, beliau sampai tulis ulang hingga 3 kali. Hal tersebut beliau lakukan untuk mencapai tingkat keterwakilan setinggi mungkin. Dan Ahmad Tohari selalu melakukannya karena setiap melakukan tulis ulang, beliau menikmati kepuasan baru, yakni bahwa beliau berhasil menemukan suatu kata yang lebih tepat dan menyusunnya menjadi kalimat yang lebih bagus. Kemudian yaitu perenungan. Perenungan yang dilakukan sastrawan setelah menulis karya sastranya bukan tanpa sebab atau tujuan, melainkan bertujuan untuk memikirkan kembali tentang karya sastra yang telah ditulis, apakah sudah sesuai dengan apa yang dia harapkan atau belum, dan apakah ada yang masih kurang atau masih perlu diubah dalam tulisannya tersebut. Sebagai contoh, Budi Dharma membuat catatan-catatan setelah cerpen-cerpen dan novelnya selesai beliau tulis, yang berarti bahwa Budi Dharma memeriksa kembali karyanya, melihat kembali bagaimana proses penulisannya, dan melihat hubungan karyanya dengan pengalaman-pengalamannya. Kemudian ada Ahmad Tohari dalam pengalamannya, ternyata waktu yang diperlukan untuk menulis novel yang satu itu berbeda dengan novel yang lainnya. Novel Kubah misalnya, diselesaikannya dalam waktu 2 bulan. Novel Di Kaki Bukit Cibala malah lebih singkat, yaitu 1 bulan. Namun, penulisan trilogi Ronggeng Dukuh Paruk memerlukan waktu beberapa tahun. Mungkin karena novel ini harus mengungkap sesuatu yang serius sehingga memerlukan waktu, tenaga, dan pemikiran yang banyak. Kemudian menulis lagi atau berhenti menulis. Setelah menulis karya sastranya, seorang sastrawan dapat mengambil keputusan apakah ia akan menulis karya sastranya lagi atau memutuskan untuk berhenti menulis. Budi Dharma akan tetap menulis setelah menulis karya sastranya. Kemudian ada Putu Wijaya. Beliau sering menulis karya sastra berdasarkan karyanya yang terdahulu. Namun, ada beberapa sastrawan, bahkan ada yang memutuskan untuk berpindah profesi. Ada seorang sastrawan yang setelah sebelumnya dikenal sebagai seorang sastrawan, tetapi kini dia sudah berpindah profesi. Sebagai contoh, Gunawan Muhammad. Beliau dari seorang sastrawan berpindah menjadi seorang wartawan, editor, bahkan penulis esai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.